Pertama yang pasti, lembaga peradilan itu punya kekhususan dibanding institusi penegak hukum lain atau instansi negara lain. Pertama, dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan mandiri. Nah, untuk membalance kemandirian itulah keterbukaan informasi menjadi penting karena dia adalah sarana bagi publik untuk meminta pertanggungjawaban lembaga peradilan dalam pelaksanaan fungsinya. Saya pikir itu kunci utama kenapa keterbukaan menjadi penting. Kita membentuk satuan kerja itu dengan surat keputusan Ketua Pengadilan, membentuk pejabat informasi dan penanggung jawab informasi, artinya mulai dari penanggung jawab informasi, kemudian penyedia informasi, kemudian juga pelayanan informasi dalam meja informasi, dan juga tentunya ada server yang selalu siap bertugas di ruang server, di mana informasi-informasi itu harus selalu diupdate setiap saat, setiap waktu, sehingga masyarakat betul-betul memperoleh informasi yang up to date dan yang mereka perlukan dengan segera. Para pencari informasi datang ke Pengadilan Negeri Palembang, menemui meja informasi, kemudian dari meja informasi baru kami arahkan ke bagian mana mereka membutuhkan informasi. Jadi di sini meja informasi sebagai pintu gerbang para pencari informasi untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan di Pengadilan Negeri Palembang. Sebelum ada meja informasi, kita sangat seperti pasar pengadilan. Dengan adanya meja informasi, kita sudah tertib, sudah tidak seperti pasar lagi. Jadi sudah terarah bahwa masyarakat kalau mau menghadiri sidang ke sana, dan kalau mau tanya sidang hari ini apa, tidak perlu menanya ke panitera atau ke humas atau ke hakim. Sistem informasi penelusuran perkara atau CTS yang ada di Pengadilan Negeri Palembang. Nah, sehingga dengan sistem ini mereka juga merasakan manfaat yang cukup besar, terutama kemudahan-kemudahan dalam memperoleh dan mengakses informasi. Tugas informasi tinggal masuk ke sistem dengan login, bisa tahu sampai sejauh mana perkara itu berjalan, dan bisa memberikan informasi yang diberikan oleh pencari informasi. Mulai dari mahasiswa yang untuk membuat penelitian, para pihak untuk mengetahui sejauh mana perkara berjalan, lalu wartawan bisa langsung ke meja informasi untuk mengetahui jadwal sidang berikutnya. Ini di sini port-port jaringan yang terhubung ke beberapa komputer, ada 50 komputer yang terkoneksi, terhubung di sini. Nah, kemudian di sini ada hard disk 1, 2, 3, di sini juga ada proses pembackupan. CTS juga bagi kita secara internal itu sangat membantu bagi pimpinan dalam rangka supervisi maupun controlling. Masalah di pengadilan yang selalu kita alami adalah tentang minuteren. Minuteren itu penyelesaian perkara hingga berhenti menjadi dokumen pengadilan. Selama sebelum ada CTS ini, bahwa monitoring maupun supervisi dari pimpinan itu akan terhambat karena selalu dilakukan secara manual. Akibatnya banyak data-data yang tertinggal yang tidak sampai kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengan CTS, seluruh hakim, panitera maupun di staf-staf teknis maupun administrasi tidak bisa lagi untuk menyembunyikan data, karena CTS akan berbicara. Memang lebih mudah, jadi kita tinggal ngelihat di layar, diklik, udah kelihatan, ngelihat registernya nomor berapa, udah ketahuan udah sampai mana sidangnya. Bahkan kita bisa menginformasikan kepada klien kita. Ya, klien kita bisa juga ikut memanfaatkan informasi yang terbuka tadi. Misalnya kita kasih tahu, dia misal untuk mengecek satu perkara dia sampai sejauh mana, gitu ya. Nah, kita bisa kasih nomor perkaranya, nanti dia bisa datang ke pengadilan, ngecek di bagian informasi, dia bisa akan tahu bahwa cocok nggak apa yang lawyernya bilang itu, yang pengacaranya bilang cocok nggak dengan apa yang sebenarnya. Ke depan saya ingin mengharapkan bahwa kalau seperti sekarang ini, CTS ini kan masih seperti sel-sel di masing-masing pengadilan-pengadilan. Belum terintegrated dengan Mahkamah Agung, karena itu juga akan bermanfaat terhadap perjalanan penanganan perkara di masing-masing
UPT-UPT, sehingga nanti kita akan ke depannya itu banyak hal yang akan kita manfaatkan, seperti misalnya prosedur-prosedur banding dan kasasi yang mungkin kita akan bisa manfaatkan secara teknologi yang tersedia sekarang ini. Sudah tidak pada tempatnya lagi sekarang kita menyalahkan pengadilan karena tidak membuka akses sehingga tidak bisa melakukan upaya-upaya pembaruan, tapi sekarang bolanya sudah dibalik. Adalah tanggung jawab komunitas hukum, stakeholder hukum untuk memastikan keterbukaan yang sudah didorong dapat mereka respon untuk menjawab upaya-upaya pembaruan yang harusnya bisa mereka lakukan.